Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, untuk tahun ajaran 2020-2021 ini saya masih mengampu mapel biologi. Perkenalkan, nama saya Elia Puji Astuti. Kalian bisa memanggil dengan panggilan Ibu Elia. Untuk pembelajaran tahun ini, kita masih menggunakan pembelajaran jarak jauh, dikarenakan adanya pandemi di negara kita. Oke, kita lanjutkan untuk materi KD 3.1, menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Kali ini saya akan menggunakan media PowerPoint. Materi kali ini adalah ruang lingkup biologi. Yang akan dipelajari di dalam ruang lingkup biologi adalah pengertian biologi, ciri-ciri biologi, cabang-cabang biologi, tingkatan objek biologi, makhluk hidup, dan metode ilmiah. Kita menuju ke pengertian biologi terlebih dahulu. Biologi itu berasal dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios artinya hidup, sedangkan logos artinya pengetahuan. Jadi biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Kalau ada pertanyaan, kedudukan biologi sebagai ilmu itu bagaimana? Biologi itu merupakan ilmu eksak atau ilmu pasti yang mempelajari tentang makhluk hidup. Sampai di sini kalian paham? Ciri-ciri ilmu biologi. Ciri-ciri ilmu biologi antara lain memiliki kajian berupa benda-benda konkret. Contohnya di sini adalah makhluk hidup, tumbuhan, hewan. Ciri-ciri dari tumbuhan, hewan atau makhluk hidup itu juga bisa masuk ke ciri-ciri ilmu biologi. Kemudian berdasarkan pengalaman empiris, cara berpikir logis, melakukan langkah-langkah yang sistematik, hasil kajiannya bersifat objektif, hasil kajiannya bersifat hukum. Maksudnya ketentuan yang berlaku umum dimanapun diperlakukan, hasilnya akan tetap sama. Kita menuju ke cabang-cabang biologi. Kalau kita ibaratkan suatu tumbuhan, biologi itu merupakan tumbuhan yang sangat lebat sehingga mempunyai banyak sekali cabang-cabang ilmunya. Beberapa contoh dari cabang-cabang biologi antara lain yaitu morfologi, mempelajari bentuk luar makhluk hidup. Anatomi, mempelajari tentang bentuk dalam makhluk hidup. Fisiologi, mempelajari tentang fungsi. Histologi, mempelajari tentang jaringan. Sitologi, mempelajari tentang sel. Genetika, mempelajari tentang sifat-sifat keturunan. Embriologi, mempelajari tentang perkembangan zigot. Teratologi, mempelajari tentang cacat perkembangan pada embrio. Ada lagi contoh dari cabang-cabang biologi seperti patologi, endokrinologi, ekologi, taksonomi, zoologi, botani, mikrobiologi, entomologi, ornitologi, mikologi, bakteriologi, virologi, dan masih banyak lagi cabang-cabang biologi yang bisa kalian gali. Materi selanjutnya adalah organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan merupakan tingkatan objek yang dipelajari di dalam biologi. Tingkatan dari yang terkecil adalah molekul. Kumpulan dari molekul adalah sel, kumpulan dari sel jaringan, kumpulan dari jaringan adalah organ,
Kumpulan dari organ itu individu, kumpulan dari individu populasi, kumpulan dari populasi komunitas, kumpulan dari komunitas adalah ekosistem. Ekosistem terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Kemudian yang tingkatan yang terakhir adalah bioma atau biomasa. Pembahasan terakhir di bab ruang lingkup biologi ini adalah metode ilmiah. Di dalam metode ilmiah nanti kita akan membahas tentang perumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengujian hipotesis, dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Di dalam pengujian hipotesis di sini nanti ada variabel atau perlakuan, di mana ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Alhamdulillah selesai sudah materi. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Kita tutup pertemuan kali ini dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.